Shalom Bapak Ibu. Dalam Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membagikan, men-sharingkan apa yang sudah kami renungkan, yang kami sudah persiapkan, yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau waktu hari Rabu kemarin saya bawakan kepada jemaat Filipi, sekarang kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita sama-sama baca. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita juga baca dari situ. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saya memberi tema manusia baru versus manusia lama. Di dalam hidup kita, nanti kita akan menfilter sendiri, menintrospeksi diri kita sendiri, apakah saya sudah menjadi manusia baru atau masih di manusia yang lama. Firman Tuhan ini sekiranya boleh menjawab apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Ya, walaupun dalam keterbatasan seperti ini kita beribadah, tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita, rasa bersyukur kita, dan rasa penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita. Dan kita mendoakan buat mereka yang di dalam kesulitan. Jadi Rasul Paulus menerangkan di sini kepada jemaat di Kolose, selalu berlimpah dengan syukur. Apa yang menyebabkan orang bersyukur? Kadang-kala orang bersyukur karena sudah menerima kesembuhan. Kadang-kala orang bersyukur karena sudah diberkati, sudah mendapat pekerjaan baru, sudah lancar. Itu nggak masalah. Itu bukan salah juga. Dan itu sesuatu yang lumrah dan yang biasa. Tetapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dasar kita bersyukur. Yang pertama adalah karena satu, keselamatan. Kenapa keselamatan itu menjadi dasar kita bersyukur kepada Tuhan? Karena keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena usaha kita. Itu poin pertama. Anugerah, yaitu anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus membawa saya sadar bahwa saya orang berdosa. Itu penting kita bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terabaikan seolah-olah biasa. Yang penting saya sudah jadi Kristen, yang penting minggu beribadah, yang penting kita berdoa, yang penting tiap hari merenungkan firman Tuhan, yang penting kita baik sama orang. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi satu hal yang penting di dalam hidup kita, keselamatan adalah anugerah, dan bukan sekedar menyadari anugerah, tetapi karena saya orang berdosa yang seharusnya saya dibinasakan. Itu penting. Dan rasa syukur kita itu sudah sampai ke situ belum? Kalau yang tadi saya ungkapkan itu biasa. Orang dunia pun bersyukur kalau sudah dapat pekerjaan baru, sudah sehat, sudah apa, itu bersyukur, itu lumrah. Tetapi pernah nggak orang dunia menyadari seperti ini? Saya rasa belum. Sekalipun juga orang gereja, orang Kristen, belum tentu menyadari akan hal ini. Ya, itu yang pertama yang harus kita renungkan, bahwa saya sadar, saya orang berdosa. Itu sebab saya harus bersyukur karena Tuhan sudah memilih saya. Yang kedua, kesadaran bahwa sebelum aku dilahirkan, keselamatan sudah disediakan. Sekali lagi baca, 1, 2, 3. Kesadaran bahwa sebelum aku dilahirkan, keselamatan sudah disediakan. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus datang buat kita, Yesus mati buat kita sebelum semua yang ada di sini lahir. Berarti keselamatan sudah disediakan. Soal kita mau percaya atau nggak percaya, pokoknya keselamatan sudah disediakan.
Makanya tadi yang pertama bersyukur karena anugerahnya sudah diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Yang mendasari kita menyadari karena kesadaran itu penting. Hidup tanpa kesadaran itu bahaya sekali. Yang adalah keliaran. Sekali lagi saya katakan, dalam hidup ini tanpa ada kesadaran bahaya dan membinasakan, dan akibatnya keliaran, liar, nggak ada bedanya dengan binatang. Ini ngomong kasarnya nih, karena tidak ada kesadaran. Kucing nggak mungkin memiliki kesadaran, monyet nggak mungkin memiliki kesadaran, sekalipun selalu dikasih makan. Tapi kesadaran untuk kembali berbuat baik jarang ada. Jarang sekali binatang yang benar-benar memiliki kesadaran. Ya mungkin anjing bisa dilatih menjaga tuannya, tapi sebatas itu. Tapi kesadaran bahwa saya orang bersalah, saya orang berdosa, saya orang jahat, saya harus dibinasakan, itu tidak ada pada makhluk lain. Makanya Yesus datang hanya untuk manusia. Itu yang kedua. Bersyukur atas kesadaran yang Tuhan berikan, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita. Nah itu penting. Kedua. Yang ketiga, tapi saya tekankan sekali lagi, keselamatan yang sudah disediakan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah menyediakan. Jadi kesadaran itu penting. Itu sebab tidak ada hasil usaha kita yang patut kita banggakan, seperti nasihat Rasul Paulus. Nggak ada. Bahkan Rasul Paulus bilang, yang dulu aku anggap hebat, saya anggap sampah, nggak ada gunanya. Karena dia di bawah Profesor Gamaliel, guru yang hebat secara agama, Farisi, ahli Taurat. Itu hebat sekali Rasul Paulus dilatih, dibimbing oleh Profesor Gamaliel. Tetapi Rasul Paulus menganggap itu sampah, itu nggak ada gunanya. Yang dulu saya anggap itu hebat, saya anggap sampah. Nah, itu kesadaran itu pergumulan Paulus yang sekiranya boleh menjadi pergumulan kita semua. Baik saya yang berbicara maupun Bapak Ibu yang mendengarkan. Yang ketiga, kita sama-sama baca yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kebergantungan. Jadi tidak ada pengeluhan ketika menghadapi kesulitan hidup, dan selalu menyadari kelemahan dan keterbatasan. Maksudnya apa? Kita bersyukur kalau kita bisa bergantung kepada Tuhan. Ada kalanya apalagi orang yang segala sesuatunya ada, nggak bisa, sulit sekali untuk bergantung kepada Tuhan. Saya baru dengar kemarin sore jam 4, pemilik dan pendiri dari Samator. Samator itu yang memproduksi gas, yang memproduksi oksigen. Saya juga salah satu pelanggan dari Samator, karena saya di pabrik es butuh amoniak, itu beli sama Samator. Umur baru 66, pendiri dari Samator, Arif Harsono, orang Surabaya, kena COVID meninggal. Padahal beliau adalah orang yang sangat berjasa sekali buat Indonesia, karena tanpa ada oksigen rumah sakit nggak tertolong. Dia pendiri dari Samator itu yang memproduksi oksigen buat orang-orang yang kena COVID. Dia sendiri kena, akhirnya meninggal. Ironis bukan? Miris. Tetapi itulah, dia nggak bisa bergantung dengan kelebihan kehebatannya. Makanya kita bersyukur kalau keselamatan sudah diterima, kesadaran itu ada di dalam hidup kita setiap saat, setiap langkah. Yang ketiga, kita bergantung kepada Tuhan. Kebergantungan itu penting. Bukan soal mau disembuhkan atau tidak, tapi bergantung aja udah senang. Seperti Musa, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan saya suruh melangkah. Jadi penyertaan Tuhan itu nyata. Bukan soal susah atau senang, bahagia atau sedih, kekurangan atau kelebihan, tetapi yang penting kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Itu penting sekali. Kebergantungan kita kepada Tuhan itu satu hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Makanya saya selalu bersyukur kalau sampai hari ini masih bisa bersyukur, masih bisa berterima kasih, masih bisa bergantung sama Tuhan.
Ada kalanya orang yang punya kelebihan selalu bergantung kepada kekayaannya dengan kelebihannya. Sebaliknya orang yang berkekurangan bergantung. Saya suka sharing sama Pak Budiman. Banyak yang bermain dengan cara-cara duniawi dalam berdagang supaya ada penglarisan, ada apa. Iya, saya dulu bagi Alkitab juga pernah ketemu di mana saya datang itu ngantri karena ada yang minta penglarisan, jodoh dan lain sebagainya. Tapi bersyukur kita anak Tuhan hanya bergantung kepada Tuhan. Soal Tuhan memberkati, mencukupkan, yang penting kita bisa makan, Pak. Sehari 3 kali banter-banter. Itu harus sadar di dalam hidup kita itu bergantung itu penting, satu hal yang penting, ya. Jadi ketika bergantung, jadi tidak ada pengeluhan kalau kita bergantung. Sulit apapun kita tidak perlu mengeluh. Saya kena COVID nggak terlalu mengeluh. Saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi COVID saya waktu bulan Agustus yang saya pernah ceritakan Desember lalu, dan Tuhan sampai hari ini masih pelihara. 2 hari yang lalu teman saya di pabrik es itu yang pemilik bos es dalam waktu 2 hari kena meninggal. Cepat sekali ini, makanya Bapak Ibu saya sarankan selalu jaga kerumunan maupun hindari segala macam hal-hal yang bertemu dengan orang banyak. Ya kita terbatas, jadi harap memaklumi keadaan makin parah apalagi di Jakarta. Saya mau kembali aja ragu-ragu, bimbang. Ya kita perlu waspada, bukannya takut, tapi perlu ada kewaspadaan. Bergantung iya, cuman kalau bisa lakukan pekerjaan dari sini ya lakukan. Ya, jadi yang ketiga apa? Bergantung. Jadi tidak gampang mengeluh, bersulo, mengeluh, ya. Terus ketika menghadapi kesulitan hidup, karena hidup itu pasti ada kesulitan, nggak mungkin hidup nggak ada kesulitan. Percaya saya. Omong kosong kalau hidup itu tidak ada kesulitan itu bohong, pasti bohong. Itu hanya jual obat yang pasti sembuh, penyakit apapun itu malah bohong. Nggak ada obat yang 50 macam penyakit hanya 1 obat bisa menyembuhkan, itu bohong. Ya, jadi pengeluhan ketika menghadapi kesulitan hidup dan selalu menyadari, itu penting. Selalu menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang terbatas. Jadi itu sebab kita harus bergantung. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya keterbatasan. Ya, jadi kita harus bergantung kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan kita bersyukur. Makanya Rasul Paulus menggumuli keluarnya surat ini, dia sudah menyadari hal ini. Ini ayat 6. Sekarang kita masuk ke ayat 7. Ayat 7 dinasihatkan kepada Paulus. Kita sama-sama baca. Hati-hati. Ayat 7. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia. Stop sampai di situ dulu. Apa maksudnya berakar? Saya belum lama ke mana tuh Jamus. Coba tayangin gambarnya berakar. Nah itu berakar. Saya baru lihat ini ada pohon, akarnya kelihatan. Tapi saya yakin pohon itu tidak mati karena di bawah akar itu pasti ada akar lagi. Kalau di bawahnya akar, di bawahnya tanah itu nggak ada akar lagi, pohon itu udah mati. Karena apa? Akarnya di luar semua. Nah pohon yang berakar bertumbuh akan subur. Saya lihat, saya foto itu pohonnya subur sekali. Tidak ada tanda-tanda kematian di pohon itu. Makanya berakar di dalam Dia, Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau itu pohon udah jelas itu berakar. Tetapi kalau kita berakarnya bagaimana? Apa ini pengertian berakar di dalam Dia? Coba kita buka satu lembar di pasal 3 ayat 12 dan 13. Mungkin Pak Yusuf bisa bantu saya baca 12 dan 13. Kalau sedikit Ayat 12 dan 13. 12 dan 13. Ini Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang demikian Allah yang Nggak kelihatan. Banyak
kacamata kan? Oh, iya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Ya, ini penjelasan Rasul Paulus itu berakar. Jadi Alkitab ayat demi ayat itu saling menjelaskan. Ya, kalau kita ngomong apa sih yang berakar, maksudnya apa? Ya ini, kalau orang sudah memiliki apa? Ayat 12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang tadi saya sudah sebut itu, keselamatan, kesadaran, kebergantungan. Kita memiliki akar yang kuat. Dasarnya gimana akar yang kuat? Pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabar seorang terhadap yang lain, mengampuni, tidak menaruh dendam, ya kan? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Itu berakar. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana rasa pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan dengan tidak akan mengalami kesulitan ketika kita mengampuni orang lain. Amin. Karena kita sudah terlebih dahulu mengampuni. Kita bisa memberkati orang lain karena Tuhan sudah terlebih mendahului memberkati kita. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, bagaimana bisa mengampuni orang lain? Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Itu orang dunia kesulitan mengampuni orang. Yang ada ganti gigi, mata ganti mata, bunuh ganti bunuh. Yang ada itu, yang ada dendam. Karena tidak mengenal apa artinya pengampunan. Ya. Jadi yang pertama kita berakar di dalam Dia melalui firman-Nya. Ya. Yang kedua, itu anjuran Paulus setelah kita bertumbuh. Terus kedua, dibangun di atas Dia. Ayat 14 Pak Budiman bisa baca 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kita dibangun di atas dasar akar yang kuat dan Kristus adalah batu penjuru kita. Ini di Suwono, istri saya mejeng di atas batu. Ini ilustrasi saja bahwa batu itu kalau kita kokoh kuat, kita nggak gampang goyah. Coba kalau berdirinya di atas pasir, gundukan pasir, berani nggak? Geblak. Ya, jadi batu itu satu ilustrasi, makanya Yesus adalah batu penjuru. Dan kita dibangun di atas Dia. Bukan kita kurang ajar di bawahnya Dia, tetapi di atas Dia sebagai akar kita, sebagai dasar kita. Gereja dibangun di atas batu bara yang teguh, di atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Ilustrasinya kepada nabi dan kepada rasul, karena perjanjian lama ditulis oleh para nabi, perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Gereja harus berdasarkan ini. Hidup kita pun harus berdasarkan ini. Kalau hidup kita berdasarkan pengertian kita sendiri, kita akan gampang sekali goyah. Nah, nggak ada bangunan yang tidak ada satu kesatuan. Nggak bisa pasir sekuat apapun bangun sendiri. Pasti ada semen sebagai pengikat. Pasti ada batu. Pasti ada pasir. Itu sebagai satu kesatuan. Jadi bangunan ini ada karena ada pengikatnya. Nah, hidup kita dibangun ada pengikatnya. Apa pengikatnya? Kasih Kristus. Itu pengikat. Kalau kasih itu melingkupi kita tidak mudah dendam, kita tidak mudah iri, kita tidak mudah tidak mengampuni.
pasti gampang. Bukan saya memudahkan itu, tetapi pengikatnya karena kasih Kristus. Itu anjuran Rasul Paulus yang kedua. Yang ketiga, teguh kuat dalam iman yang telah diajarkan. Teguh kuat dalam iman yang sudah diajarkan, yang diajarkan oleh Paulus. Coba Ivana baca ayat 16. Yang ketiga, teguh kuat dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Ayat 16. 3 ayat 16. Mendapat perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, kalau perkataan Kristus sudah berakar, kita sudah dibangun, akhirnya kita akan kuat, kita akan teguh ketika menghadapi berbagai macam kesulitan hidup ini, tidak menggoyahkan kita, karena kita ada keteguhan. Nah, di tengah-tengah itu ada kasih yang mengikat kita. Jadi berbeda-beda, nggak apa-apa, itu tangan kan berbeda-beda, ada yang warna hitam, ada yang biru, ada yang coklat, nggak masalah. Jadi keperbedaan itu tidak menjauhkan kita, tetapi justru menyatukan. Tetapi harus punya dasar yang kuat, yaitu yang tadi saya bilang, sudah berakar, sudah teguh dan kuat, sudah berakar, sudah dibangun di atas dia, sehingga kita mengalami keteguhan dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Kalau kita sudah memiliki itu yang Paulus kehendaki kepada jemaat Kolose. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri manusia baru. Kita baru nanti berikutnya kita bahas manusia lama. Itu yang ketiga. Yang keempat, hati yang berlimpah dengan syukur. Hati yang berlimpah dengan syukur. Bapak coba baca ayat 17. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Pasal 3 ayat 17 ya. Ya betul. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, sebab Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Dan segala sesuatu, apa itu segala sesuatu? Yang ayat-ayat tadi di atas. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, bukan nama kita, bukan kehebatan nama kita, tetapi nama Tuhan Yesus yang harus menjadi yang selalu ditinggikan, yang selalu diutamakan, ya, sehingga kita memiliki kesaksian melalui perkataan dan perbuatan. Itu yang Paulus nasihatkan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki hal-hal yang dianjurkan oleh Paulus, itu disebut manusia baru. Nah, itu ciri-ciri manusia baru. Sekarang kita beralih ke manusia lama. Ya, manusia lama. Kita baca pasal 3 ayat 5. Andreas baca pasal 3 ayat 5. Kolose juga ya, masih ya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan segala keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Makanya ketika Yesus memulai pelayanannya, sebelum dia melangkah lebih jauh, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia menunjukkan kemewahan duniawi, dan iblis menggoda Yesus dengan kemewahannya dan suruh menyembah. Akan diberikan dunia ini kepada kita. Nah, masing-masing orang memiliki keduniawiannya sendiri-sendiri. Belum tentu keduniawian saya sama dengan keduniawian Pak Yusak. Beda-beda. Setiap orang memiliki keduniawiannya sendiri-sendiri.
Maksudnya apa? Keduniawiannya sendiri-sendiri. Ada kesukaan yang luar biasa selain kesukaan ini. Ada kesenangan yang melebihi kita bersekutu dengan Tuhan, yang melebihi kita menyenangkan Tuhan. Itu keduniawian yang Paulus suruh matikan di dalam hidup kita. Nah, Paulus lebih menjelaskan lagi di perkataan berikutnya, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Itu tindakan itu. Percabulan tidak mungkin tidak ada tindakan, tapi melalui pemikiran lebih dahulu baru ada tindakan. Percabulan, otaknya, pemikirannya percabulan. Kelihatannya nggak berlaku apa-apa, kita nggak melakukan apa-apa, bahkan kita bisa melakukan sendiri. Tetapi itu percabulan itu kalau sudah menguasai kita, yang ada itu ngeres otaknya, itu percabulan. Kenajisan, masing-masing memiliki yang Paulus tidak setujui kepada orang-orang yang memiliki ini, dan dinasehatkan supaya suruh dimatikan karena kita sudah menjadi manusia baru. Nah, kita tidak bisa mematikan itu tanpa kekuatan dari Roh Tuhan, Roh Kudus. Kita mampu sendiri nggak bisa, ya. Jadi itu semua itu yang disebut tadi sama dengan penyembahan berhala, dan itu kaitannya dengan tindakan. Sekarang kaitannya dengan perkataan. Tadi saya sebut tadi tindakan, sekarang perkataan. Mungkin Ibu Budiman bisa baca ayat 8 dan 9. Kolose 3, 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Nah, kalau kita sudah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, selain kita matikan perbuatan-perbuatan yang tadi di ayat 8, ayat 5, ayat 6, ini kaitannya dengan perkataan. Kalau tadi dengan perbuatan, sekarang perkataan. Perkataannya apa? Dahulu kamu memang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal yang ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 7. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Marah, geram. Geram itu melebihi dari marah. Geram gitu loh. Gregetan, gemes. Nek ketemu tak pengen tak kisah saya. Nah itu loh. Itu namanya geram, ya. Geram, kejahatan, fitnah. Fitnah itu mesti kata-kata. Namanya fitnah. Saya tidak tahu Pak Yusuf melakukan apa, tahu-tahu kebetulan dari gereja Ibu Sri nggak ikut. Kebetulan nih, ini contoh ya. Tahu-tahu ada orang kebetulan sama-sama dalam pelayanan ngebonceng searah. Nah, terus saya lihat, saya bilang sama Mbak Sri itu, Yusuf itu, masa boncengan sama cewek, dekat-dekat lagi. Ya namanya bonceng ya dekat-dekat, kalau jauh-jauh ya nggak bonceng, ya kan? Dibumbu-bumbuin. Nah itu saya mau fitnah. Akhirnya Bu Sri geram, marah. Tapi kalau Bu Sri sudah mengenakan manusia baru, dia nggak mempan begitu. Tahu itu Yusuf itu siapa, tahu. Kentutnya pun tahu, modelnya gimana tahu, gitu loh. Jadi saya nggak mempan, saya mau fitnah Pak Yusuf, saya nggak mempan karena sudah tahu, gitu. Dan Bu Sri sudah mengenakan manusia baru, jadi tidak gampang. Saya masih mengenakan manusia lama, jadi memfitnah, ngumbar sesuatu yang tidak kita ketahui. Akhirnya orang itu tergosok. Senang saya kalau ribut, gitu loh. Itu. Jadi perkataan itu bahaya sekali. Makanya Rasul Yakobus mengajar lidah itu bagaikan api yang sedikit bisa membakar hutan. Kapal yang besar dikendalikan oleh satu nahkoda yang satu orang itu. Nah, saya pernah tuh
mau musibah waktu perjalanan dari Sorong ke Manokwari naik kapal itu baru. Teman saya bikin orang Manado mulai jalan dari Bitung ke Sorong saya nggak ikut, lalu dari Sorong ke Manokwari saya ikut. Mesinnya 2, baik lancar ketika dari Bitung ke Sorong. Lalu dari Sorong ke Manokwari, namanya kita pelayanan mau bagi Alkitab, kapal juga milik dia, tidur semua, jalan-jalan ya bebas karena sama-sama temen. Nah suatu saat saya iseng, saya masuk ke ruang nahkoda, kecil nahkoda, kapalnya besar. Nah saya lihat itu jam 4 pagi, kebetulan mesin di kapal itu 2 tapi yang mati 1, jadi tinggal 1. Jadi jalannya pelan, harusnya sampai Manokwari jam 7 malam, ini jam 7 pagi. Jadi kita di laut itu sambil gelombang ya kadang kencang kadang pelan, ya nyanyi-nyanyi aja, bersenang-senang memuji Tuhan. Tapi saya iseng masuk ke ruang nahkoda. Ketika masuk di ruang nahkoda, saya lihat Pak, itu kan gunung Pak, besar gitu. Kaget dia, mungkin ngantuk ya, hampir nabrak loh. Kalau kapalnya di sini, gunungnya di Polsek itu sudah dekat. Mungkin kalau mobil, misalnya mobil di sini, mobil lainnya di pagar, nah itu baru dekat. Tapi kalau ukuran kapal, kita di sini, kapalnya di Indomaret sana, kapalnya di sini, gunungnya di Indomaret itu udah terhitung dekat. Nah itu kurang lebih gitu. Pak itu tuh bahaya karena jam 3:30 pagi, langsung dia putar nahkodanya. Dia ternyata cerita, saya sudah 10 tahun Pak nggak melaut, dipanggil Pak Yohanes Nayawan aja, teman saya itu yang punya kapal, sehingga saya suruh melaut. Waduh, saya kaget. Kalau saya diem aja ya bukan berarti karena saya pas suka iseng lihat, tahu-tahu lihat gunung. Ya pulau atau gunung pokoknya ada gundukan gini kan ngeri sekali. Dan sebelum gunung pasti kan ada mungkin nggak dalam karang. Nah itu bahaya kan. Nah langsung dia putar paluan. Nahkodanya kecil, mungkin segede kursi buletan ini, gede dikit lah. Nah maksud saya lidah seperti itu bahaya. Lidah dengan perkataan sedikit tapi bisa nyakitin orang. Dan kalau udah sakit itu berlarut-larut sampai akhirnya dendam, sampai akhirnya tersinggung, sampai akhirnya nggak mau ibadah, sampai akhirnya nggak mau pelayanan karena kata-kata. Nah, kita kalau orang sudah mengenakan manusia baru, tidak ada lagi, ya. Jadi kita tinggal mau pilih apakah posisi saya di manusia lama atau manusia yang baru. Maka kita akan sama-sama baca 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai penutup, dan kiranya kita terus-menerus diperbaharui dengan kesadaran ini. Sebelum kita buka 2 Korintus, coba kita baca dulu ayat 9 dan 10. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Maliknya. Sebelum saya bahas penutup di 2 Korintus, kita akan sedikit singgung di ayat 10. Ayat 9 dulu. Jangan kamu saling mendustai, itu kata-kata lagi. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Kita manusia lama sudah ditanggalkan, kenakan, dan telah mengenakan manusia baru. Harus terus-menerus, jangan berhenti. Terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya, menurut gambar pencipta kita. Harus kita mengetahui, belajar terus-menerus. Kita ini hidup, belajar tidak ada hentinya, berproses tidak ada hentinya. Nggak ada, saya sudah berhenti, kan saya sudah manusia baru, saya sudah berhenti mengasihi, saya sudah berhenti mengampuni. Enggak,
sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Itu terus menerus, tidak ada hentinya selagi kita hidup di dalam dunia ini, karena kita sudah mengenakan manusia baru. Nah, akhirnya kita sama-sama baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Monggo kita baca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Coba Ibu Eni baca. Ya, baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji Tuhan. Siapa di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Diciptakan kembali, dilahirbarukan, diciptakan kembali menjadi satu ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu. Kalau yang baru datang, masa mau simpan terus yang lama? Aneh. Yang baru ya pakailah yang baru. Kayak saya ini sandal baru ya pakai. Masa mau lama terus, apalagi mau berdiri di depan Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau sudah ada yang baru pakai. Sebagai manusia baru kita harus kenakan sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus, karena ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita dan menyadarkan kita terus-menerus menjadi orang manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya serahkan kepada Bapak Gembala.